Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helpianti. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas UTS riset aksi. Yang nomor 1 ada jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua ada fasilitator, adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Yang ketiga ada partisipan, adalah semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Bahwa partisipan merupakan subjek yang dilibatkan di dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Yang keempat ada lobby dan negosiasi. Lobby adalah mengelola masalah, bagaimana caranya supaya masalah tersebut menghasilkan win-win solution. Sedangkan negosiasi merupakan pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur, atau untuk mengemukakan. Selanjutnya ada nomor 2. Kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena supaya semua elemen di masyarakat terlibat. Tidak ada perbedaan yang terjadi, semua orang di masyarakat itu sama sebagai pelakunya. Agar tidak ada yang sakit hati. Ketika kita nanti di masyarakat, jangan membawa program di tengah masyarakat, tetapi kita belajar dan menggali program dan potensi yang ada di masyarakat itu. Dan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat harus membuat program agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada nomor 3, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Siklus riset aksi ada sosialisasi awal dan rembuk warga, ada refleksi sosial, ada pemetaan sosial, orgama, skentif, dan sinergi program, pelaksanaan program, dan monef. Sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transit dan observasi peserta. Sedangkan rembuk warga merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama. Dan ada orgamas, organisasi masyarakat adalah warga yang dibangun bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban atau perhimpunan. Dan ada sinergi program dibagi menjadi 2. Ada perencanaan, yang kedua ada good governance atau pemerintah yang baik. Nah, good governance dibagi menjadi 3. Ada pemerintahan, ada masyarakat, dan swasta. Dan yang terakhir ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan kisah yang paling baik dan jelas. Di dalamnya dipaparkan berbagai peralihan dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya. Lika-liku perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Quran Surah Yusuf ayat 1-111. Dalam cerita tersebut terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh kakaknya, kemudian ditemukan oleh musafir dan dijual, sampai pada akhirnya dia terpisah dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dalam jangka waktu yang lama. Kuatnya Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan tersebut karena tertanamnya ketawakalan dalam diri Nabi Yusuf. Adapun benteng tawakal
Dan yang membangkitkannya ialah mengingat akan jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk melapisi benteng itu. Ingatlah selalu keagungan Allah dan kesempurnaan ilmunya, kekuasaannya, serta percaya penuh bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Allah juga tak pernah lupa, lemah, dan berbagai bentuk kekurangan lainnya. Dalam perspektif pemberdayaan, merupakan suatu upaya untuk memberikan daya empowerment atau penguatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Yusuf ayat 47 berbunyi, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Tafsir Jalalain berkata, supaya kalian bertanam artinya tanamlah oleh kalian atau 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, yakni secara terus-menerus. Hal ini merupakan takbir daripada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Atau maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan ia di bulirnya supaya jangan rusak, kecuali sedikit untuk kalian makan, maka boleh kalian menumbuknya. Ada 2 hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial tersebut. Yang pertama adalah baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.